her in the best. Niggas say they run my. Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum. Dengan landasan yang kokoh, kurikulum yang dihasilkan akan kuat, yaitu program pendidikan yang dihasilkan akan dapat menghasilkan manusia terdidik sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, baik untuk kehidupan masa kini maupun menyongsong jauh datang. Sebelum kita memasuki ke bab 3, terdapat modul pengembangan kurikulum yang tercantum sebagai berikut. 1. Dapat dan mengimplementasikan penerapan landasan filosofis dan mengembangkan kurikulum, baik pengembangan pada level makro maupun pada tingkat operasional oleh setiap satuan pendidikan. 2. Dapat memahami dan mengimplementasikan penerapan landasan psikologis dalam mengembangkan kurikulum, baik pengembangan pada level makro maupun pengembangan pada tingkat operasional oleh setiap satuan pendidikan. 3. Dapat memahami dan mengimplementasikan penerapan landasan sosiologis dalam mengembangkan kurikulum, baik pengembangan pada level makro maupun pengembangan pada tingkat operasional oleh setiap satuan pendidikan. Dan keempat, dapat memahami dan mengimplementasikan penerapan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan kurikulum, baik pengembangan pada level makro maupun pengembangan pada tingkat operasional oleh setiap satuan pendidikan. Dari keempat landasan tersebut, kita dapat mengorganisasikan ke dalam 3 bagian sebagai berikut. 1. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasi dalam mengembangkan kurikulum. Landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum, yaitu membahas dan mengidentifikasi landasan sosiologis, ilmu pengetahuan, teknologi intinya dalam mengembangkan kurikulum. Kita memasuki tentang ke-1. Landasan kurikulum. Menurut M.C. Lang, pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara untuk membentuk anak atau orang yang belum dewasa dalam suatu lingkungan. Mengingat pendidikan adalah suatu proses yang disengaja, tentu saja pendidikan adalah tujuan yang harus dicapai. Pendidikan ada 6 unsur yang terlibat dalam pendidikan, yaitu 1. Tujuan pendidik, 3. Anak didik, 4. Isi pendidikan, 5. Alat pendidikan, 6. Pendidikan. Klarifikasi filsafat pendidikan. Filsafat mengkaji masalahan yang dihadapi, termasuk masalah pendidikan sebagai ilmu terapan. Tentu saja memerlukan ilmu, di antaranya adalah filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dan pemikiran filosofis untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Menurut Reja Mutyaharjo 1989, terdapat
tiga sistem pemikiran yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya. Dan pendidikan pada khususnya yaitu filsafat idealisme, realisme, dan filsafat pragmatisme. Dasar filosofis pendidikan. Dasar filosofi idealisme. Menurut filsafat, nyata atau realitas pada hakikat daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada material. Landasan realisme. Filsafisme boleh katakan kebalikan dari filsafat ideal, di mana menurut filsafat adalah bersifat materi. Dan filosofi pragmatisme. Filsafisme memandang tidaklah mungkin dan tidak perlu kenyataan yang sebenarnya adalah kenyataan fisik. Pendidikan nasional dan pendidikan saja bersumber pada pandangan dan cara manusia di Indonesia, yaitu mempercayai atau Pancasila. Manfaat filsafat pendidikan. Nasution identifikasi beberapa manfaat filsafat 1982. Sekolah yang suatu lembaga untuk anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya tujuan pendidikan yang dianut, kita dapat mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. Tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya. Tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikat untuk mencapai pendidikan, karena itu sangat dipengaruhi. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah atau pandangan yang dianut bangsa tersebut. Hubungan atau negara dengan filsafat dengan yang dianut. Kita memandang kedua, landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Ini adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan dengan lingkungan. Sebelum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan landasi psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa peserta didik itu harus dikembangkan. Peserta sejak lahir dilahirkan sudah memperlihatkan keunikan-keunikan. Pastinya akan memberikan gambaran bahwa sebenarnya anak memiliki untuk berkembang. 2. Psikologi belajar dan kurikulum. Psikologi belajar merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji bagaimana individu melakukan. Kita memasuki bab pembelajaran. Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan hal. Pendidikan adalah suatu interaksi menuju manusia yang dalam anak dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia yang berbudaya. Faktor sosiologis. Faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari dua sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Menggunakan kedua landasan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu landasan filosofis dan psikologis, juga harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan lainnya, yaitu landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. 1. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. 2. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang diwujudkan dalam 3 gejala, yaitu ide, konsep, gagasan, norma, peraturan, dan lain-lain. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak dan adanya dalam alam pikiran manusia dan warga masyarakat di tempat kebudayaan itu yang berada.
Masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda. Kebudayaan hendaknya dibedakan dengan istilah masyarakat yang mempunyai arti suatu kelompok individu yang terorganisir yang berpikir tentang diri sebagai suatu berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Sekian dan terima kasih.